Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama membahas materi sistem pencernaan makanan bagian yang kedua. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang makanan dan uji makanan ya, anak-anak. Pada materi pertama kita akan masuk ke materi saluran-saluran pencernaan makanan. Oke. Diperhatikan baik-baik supaya anak-anak bisa memahaminya. Oke, kita awali dahulu dengan mengingat materi kemarin, yaitu masih ingat kemarin ya, fungsi makanan yaitu untuk sumber energi, kemudian untuk pertumbuhan ya, mengganti sel yang rusak. Ini yang atas dari karbohidrat, ini adalah protein, karbohidrat sama lemak ya yang atas ini. Kemudian yang kedua pertumbuhan ini adalah protein, mengganti sel yang rusak ini juga protein. Kemudian untuk air dan mineral, vitamin itu memperlancar atau membantu pelancaran dari metabolisme. Oke. Kita lanjut macamnya karbohidrat, ini ada gambarnya jelas ya anak-anak, ada nasi, ada tepung ya, kemudian lemak ini yang biasanya pada daging, pada keju, minyak gitu ya. Kemudian protein, ini ada dua, hewani dan nabati. Ada kacang-kacangan, kemudian ada telur dan ikan dan seterusnya. Kita lanjut ke vitamin, ini pada buah-buahan ya, vitamin C dan seterusnya, vitamin A, B, C, D, E, K. Kemudian ada mineral, yaitu terdapat juga pada air maupun pada buah-buahan. Kita lanjutkan proses sekarang. Diperhatikan baik-baik, proses pencernaan makanan ada dua, yaitu mekanis, proses pencernaan yang dibantu oleh gigi, dan secara kimiawi, proses pencernaan yang dibantu enzim. Oke ya, jadi saya ulangi, mekanik ini oleh gigi, kimiawi dibantu oleh enzim atau bahan kimia. Sebelum masuk ke masing-masing organ, kita mulai secara memahami bagian-bagian dari organ pencernaan makanan. Yang pertama adalah rongga mulut, nanti di dalamnya ada apa saja, ada gigi dan ada lidah. Kemudian ke kerongkongan, jangan ya, ini namanya kerongkongan, jangan keliru dengan tenggorokan, ini sering keliru. Untuk kerongkongan ini saluran pencernaan, kalau tenggorokan ini saluran pernafasan ya. Oke ya, kerongkongan ya, masih ingat. Kemudian adalah lambung, ini ya, selanjutnya ke lambung. Lambung, setelah lambung ke usus halus. Ini usus halus, nanti ada bagian-bagiannya. Kemudian usus besar, ini usus besar ya. Kemudian yang terakhir adalah anus. Nah, ini ada namanya hati. Di hati ada empedu. Oke anak-anak, kita bahas satu persatu masing-masing organ. Yang sebelum ke masing-masing organ, ini ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini yang pertama ada di ludah kita ini ya, ini termasuk kelenjar. Kemudian di hati ada empedu. Kemudian lambung, nanti ada enzimnya, ada 3 macam. Dan yang ketiga yaitu pankreas, ini juga mengandung ada enzim-enzim yang ada di sana. Kita lanjut ke organ yang pertama yaitu mulut. Pada mulut kita ini terdapat gigi, kemudian ada ludah dan ada kelenjar ludah. Maka proses pencernaannya di dalam gigi ini ada dua cara, yaitu secara mekanik dengan menggunakan gigi, kemudian yang kimiawi dengan menggunakan enzim. Ada enzimnya apa yang ada di dalam mulut kita, yaitu enzim petialin, memiliki nama lain amilase. Fungsinya yaitu mengubah karbohidrat atau zat tepung menjadi gula. Oke, maka makanan kalau di dalam mulut kita akan terasa manis karena berubah menjadi gula dibantu oleh air ludah atau petialin. Lanjut kita ke gigi ya, lapisan gigi atau anatomi gigi, ini namanya mahkota gigi, kemudian ini leher gigi, ini namanya akar gigi. Kalau di bagian-bagiannya yang atas namanya email ya, kemudian tulang gigi, ini ada gusi, ada pembuluh darah,
ada tulang gigi, ada sel saraf. Kemudian bagian gigi ada 3, yaitu gigi seri atau insisor, memotong fungsinya. Kemudian gigi taring, caninus, mengoyak, merobek makanan, dan molar, yaitu gigi geraham untuk mengunyah. Ini gambarnya ya, ini ada 4, ini namanya gigi seri, kemudian ini namanya gigi taring, ada 2 kanan kiri, kemudian geraham depan ya, ada 2, dan geraham belakang ada 3. Ya, ini diperjelas lagi, ini gambar gigi ya. Ini adalah tadi apa, mahkota, kemudian leher, akar. Yang paling atas nama email yang putih ya, kemudian dentin agak ke dalam, kemudian pulpa, dan sementum ya, ini semen ya, itu ini penambang gigi. Bagian gigi otomatis tadi sudah jelas, ini namanya gigi seri, yang B namanya gigi taring, C geraham depan, D geraham belakang. Demikian juga ini yang di bawah ya, ini kan yang rahang atas, ini rahang bawah. Oke, ada apa lagi di dalam rongga mulut, yaitu ada lidah. Lidah ini adalah pengecap, membantu proses mengatur makanan, juga pengecap atau bisa merasakan makanan ya, ada asin manis begitu. Yang di ujung lidah ini perasa manis ya, kemudian di pangkal lidah adalah pahit, di tepi depan itu asin ya, di tepi depan asin, di tepi belakang asam. Ini pahit, asam, kemudian asin, dan di ujung adalah manis. Kelenjar ludah tempatnya di geraham ya, di belakangnya, ini apa? Paling belakang gitu ya, kelenjar parotis ini mengeluarkan air liur. Oke, kita lanjut. Kerongkongan, di kerongkongan ini panjangnya kurang lebih 20 cm. Pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis. Ini epiglotis fungsinya adalah menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan sehingga tidak terjadi tersedak. Namun pernah juga kita mengalami tersedak saat kita tergesa-gesa menelan makanan sehingga terasa makanan akan masuk ke dalam tenggorokan ya. Ini salah jalan sehingga ditolak kembali dan terasa hidung kita panas karena makanan ditolak masuklah makanan ke hidung kita panas atau pedih gitu. Kemudian di dinding kerongkongan melakukan gerak namanya peristaltik, yaitu gerak meremas sehingga makanan akan turun menuju lambung. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu lambung. Lambung ini terdiri dari 3 bagian, namanya kardia, yang di sini namanya kardia. Kemudian ini fundus ya, fundus ini tengah, dan yang pangkalnya ini namanya pilorus. Kardia, fundus, pilorus, ini semuanya namanya lambung. Di lambung terjadi pencernaannya secara kimiawi ya. Di sini ada enzimnya. Jadi lambung ini juga menghasilkan enzim, ada 3 macam enzim. Yang pertama namanya HCl, punya nama lain asam klorida, punya nama lain asam lambung, untuk membunuh mikroorganisme fungsinya. Yang kedua, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Berikut enzim pepsin ya, setelah ini terjadi pepsin, maka pepsin ini akan mengubah protein menjadi pepton. Enzim yang ketiga namanya renin, untuk menggumpalkan protein menjadi susu. Jadi ada 3 enzim, HCl, pepsin, dan renin ini di lambung. Kita lanjut pada usus halus. Usus halus ini terjadi pencernaannya secara kimiawi. Kemudian usus halus ini ada 3 bagian, yaitu duodenum, ya ini duodenum, usus 12 jari, kemudian jejunum, dan ilium. Usus 12 jari, duodenum ini usus tengah, ada yang mengatakan usus kosong, kemudian ilium adalah usus penyerap. Kemudian enzim yang ada di dalam usus halus ini ada 3, yaitu yang pertama tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian amilase sama dengan di mulut tadi mengubah zat tepung atau amilum menjadi glukosa. Yang ketiga namanya lipase, yaitu dari lipid lemak ya, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, kita lanjut usus besar. Ini di usus besar terjadi pengaturan kadar air.
pengaturan kadar air pada sisa makanan, sehingga feses atau kotoran kita ini keluarnya itu sudah pas begitu, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Kemudian terjadi juga pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri namanya E. coli, Escherichia coli, yang berfungsi untuk membantu membusukkan makanan. Di usus besar juga terjadi pembentukan vitamin K. Berikut fungsi usus besar untuk mengatur kadar air pada sisa makanan ya. Ini gambarnya usus besar. Jadi ini gambar. Kemudian di akhir usus besar namanya anus boleh, rektum boleh, yaitu tempat pengeluaran pada yang terakhir pada saluran pencernaan. Nah, sudah paham ya anak-anak tadi, mulai dari mulut sampai usus besar kita sudah menjelaskan, dipahami betul-betul dan ingat-ingat enzim-enzimnya dihafalkan. Kemudian yang terakhir ini adalah tugasnya kita kembali ke LKS saja ya, uji kompetensi pada halaman 6465, ROM 1 sampai 20 pilihan ganda ini ya, ditulis A1, A2, B begitu saja. Kemudian ROM 2 1 sampai 10 isian pendek, ditulis isinya saja. Dan yang ketiga adalah isian agak panjang sedikit uraian gitu ya. Nah, ini semuanya ditulis di buku tugas. Setelah itu difoto terus diunggah di e-learning ya. Nanti kita bagi, ada yang di KI 3 atau KI 4 nanti bisa dilihat di e-learning untuk mengirimnya. Nah, kalau anak-anak tidak jelas atau kurang paham atau ada kendala, maka boleh ditanyakan dan di chat Bu Sofi melalui WA boleh ya. Begitu anak-anak untuk materi sistem pencernaan bagian yang kedua. Nanti pada bagian yang ketiga akan kita bahas tentang kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan, kemudian ada tambahan mengenai pencernaan makanan pada hewan. Begitu kurang lebih. Kami akhiri, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.